Dr. Erastus Sabtono menyatakan bahwa pengangkatan terjadi pada akhir sejarah manusia. Pengangkatan menandai berakhirnya sejarah manusia di bumi ini, sekaligus menandai berakhirnya petualangan iblis. Pernyataan ini diambil dari Rahasia Kitab Wahyu buku kedua, halaman 90. Saya akan membacakannya. Kapan terjadi pengangkatan? Pengangkatan terjadi pada akhir sejarah manusia. Pengangkatan menandai berakhirnya sejarah manusia di bumi ini, sekaligus menandai berakhirnya petualangan iblis. Sekarang saya menyatakan bahwa pengangkatan rapture tidak mengakhiri sejarah manusia di bumi ini, karena ada masa tribulasi setelah pengangkatan gereja dan kerajaan Mesias 1000 tahun dengan kedatangan Kristus kedua kali. Kitab suci membuktikan pengangkatan gereja adalah peristiwa terpisah dari kedatangan Kristus yang kedua. Ayat-ayat kitab suci tentang pengangkatan orang kudus. Kedatangan Kristus bagi orang kudus. Berdoalah selalu agar kamu dianggap layak untuk luput dari semua hal ini dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas pasal 21 ayat 36. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di udara, bukan di bumi, untuk kembali ke surga bersamanya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, pasal 2 ayat 19, pasal 3 ayat 13, dan pasal 5 ayat 9 dan 23. Ayat-ayat kitab suci tentang kedatangan Kristus yang kedua, kedatangan Kristus bersama orang kudus. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 5, ayat 9 dan ayat 16 sampai 21. Segera sesudah siksaan pada waktu itu, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Yudas 14 dan 15. Kita akan membahas tentang kerajaan surga yang akan didirikan di bumi ini yang dipimpin oleh Mesias melalui mimpi Nebukadnezar Raja Babel dalam Daniel pasal 2. Kita akan baca Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan.
Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saya baca Daniel pasal 2 ayat 38. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Kalimat, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Patung ditafsirkan. Patung besar dari mimpi 5 bahan yang berbeda melambangkan 5 kerajaan besar dunia. Babel, Media Persia, Yunani, Roma, dan Roma revisi yang terdiri dari 10 kerajaan di hari-hari terakhir. Daniel pasal 2 ayat 44 dan 45, dan pasal 7 ayat 23 dan 24, dan kitab Wahyu pasal 17 ayat 12 sampai 17. Sekarang kita bahas bagian pertama, kepala emas. Daniel pasal 2 ayat 32, 35, dan 38. Bagian kepala dari emas pada patung besar itu melambangkan kerajaan pertama dari 5 kerajaan dalam penglihatan. Babel, kerajaan Nebukadnezar sendiri. Daniel pasal 2 ayat 37 dan 38, dan Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai 12. Kelima kerajaan itu saling menggantikan seiring dengan tibanya waktu bagi mereka untuk menggenapi rencana Tuhan dalam menghukum Israel. Kerajaan-kerajaan dunia ini sudah ada sebelum mereka digunakan untuk menghukum Israel pada zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan masing-masing pada gilirannya setelah memenuhi misinya dengan Israel, terserap dalam kerajaan berikutnya. Babel menaklukkan Israel pada tahun pertama Nebukadnezar sekitar 616 sebelum Masehi dan terus berkuasa selama 70 tahun. Daniel pasal 9 ayat 2 dan Yeremia pasal 25. Nebukadnezar memerintah selama 43 tahun dan digantikan oleh Ewil Merodak dan Nabonidus
dan Belshazzar yang memerintah bersama sampai Babel digulingkan. Daniel pasal 5. Kerajaan ini menindas Israel sampai 70 tahun lamanya, yakni 616 sebelum Masehi sampai 546 sebelum Masehi. Yeremia pasal 25. Saya baca Daniel pasal 2 ayat 39a. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Daniel pasal 2 ayat 39a bagian kedua. Dada dan lengan perak. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kata kurang besar dalam Authorized Version, inferior, rendah. Dada dan lengan perak. Daniel pasal 2 ayat 32, 35, dan 39a. Bagian patung ini melambangkan kerajaan Media Persia yang menggantikan Babel pada akhir 70 tahun penawanan orang Yahudi. Itu adalah mimpi kerajaan kedua untuk menindas Israel di zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Daniel pasal 2 ayat 39a, pasal 5 ayat 1-31, dan pasal 8 ayat 20. Kedua lengan itu melambangkan dua negara yang membuat kerajaan ganda, Media dan Persia. Kerajaan Media Persia lebih rendah dari kekaisaran Babilonia, seperti perak dibandingkan dengan emas. Media Persia tidak kalah dalam kekuasaan karena menggulingkan Babel, tetapi kalah dalam bentuk pemerintahan, kekayaan, kemewahan, dan kemuliaan. Yesaya pasal 13 ayat 19. Di Babel, raja adalah kekuasaan mutlak, Daniel pasal 5 ayat 19. Tetapi di Media Persia, hukum lebih tinggi dari raja yang tidak bisa mengubah hukum, bahkan untuk kebaikan terbaik rakyatnya. Daniel pasal 6 ayat 1 dan ayat 14. Demikian pula di kerajaan ketiga dan keempat, bentuk pemerintahan lebih rendah, serta kekayaan dan kejayaannya. Babel menawan Israel dan Media Persia membebaskan mereka. Yeremia pasal 25, Ezra pasal 1 ayat 1-4 dan pasal 6 ayat 1-14. Media Persia berlanjut sampai Alexander Agung yang mendirikan kerajaan Yunani kuno 334 sebelum Masehi. Daniel 2 ayat 39b, bagian ketiga, perut dan paha. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Perut dan paha, tembaga. Daniel pasal 2 ayat 32, 35, dan 39b. Bagian perut dan paha dari patung besar ini melambangkan kekaisaran ketiga atau Yunani di bawah Alexander Agung yang juga mendominasi pada zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Daniel pasal 2 ayat 39, pasal 8 ayat 20 dan 21, dan pasal 11 ayat 1-34. Kerajaan ketiga ini menjadi yang terbesar di wilayah tiga kerajaan pertama. Alexander Agung mulai dari Yunani dan Makedonia dan menaklukkan semua wilayah dari dua kerajaan lainnya dan bahkan sebagian dari India. Kekaisaran Yunani mulai runtuh dengan kematian Alexander Agung. Wilayahnya yang luas dibagi menjadi 4 bagian, seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 8. Daniel pasal 2 ayat 40. Bagian keempat, betis kaki besi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Betis kaki besi. Daniel pasal 2 ayat 33-35 dan 40. Bagian betis kaki dari patung besar ini
melambangkan kekaisaran Romawi kuno yang mengikuti Yunani dalam dominasi Israel. Itu adalah kerajaan keempat dalam mimpi Nebukadnezar untuk menganiaya Israel di zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Daniel pasal 2 ayat 40, pasal 7 ayat 23 dan 24, dan Lukas pasal 2 ayat 1. Kerajaan ini lebih kuat dari semua kerajaan sebelumnya. Seperti besi lebih kuat dari emas, perak, dan tembaga. Meskipun disebut yang keempat, ini bukanlah yang terakhir dari kerajaan dunia bukan Yahudi yang menganiaya Israel pada zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Masih akan ada dua kerajaan yang akan memerintah atas Israel sebelum kedatangan Mesias mereka untuk membebaskan Israel dan mendirikan kerajaan Allah di bumi selama-lamanya. Kedua betis kaki besi melambangkan bagian timur dan barat kekaisaran Romawi kuno. Daniel pasal 2 ayat 41-43 berbicara mengenai kerajaan kelima, yakni kerajaan Roma direvisi. Kaki dan jari-jari besi dan tanah liat. Daniel pasal 2 ayat 33-35 dan ayat 41-43. Bagian kaki dan jari-jari kaki patung ini melambangkan kekaisaran Romawi yang direvisi di masa depan, yaitu kerajaan kelima pada patung untuk menindas Israel pada zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Daniel pasal 2 ayat 41-43 dan pasal 7 ayat 23-25 dan kitab Wahyu pasal 17 ayat 12-17. Kerajaan kelima, bagian terakhir dari patung itu, akan dihancurkan oleh sebuah batu dari surga. Roma yang direvisi akan menjadi kerajaan yang terbagi, sebagian kuat dan sebagian rapuh, seperti yang dilambangkan dengan dua bahan, kaki dan jari-jari kaki. Tanah liat melambangkan pemerintahan oleh rakyat, dan besi melambangkan pemerintahan oleh raja. Kedua bentuk pemerintahan ini tidak akan bercampur, sama seperti besi dan tanah liat tidak bercampur. Hasil akhirnya adalah besi akan kembali menjadi dominan. Raja akan kembali memerintah di dalam wilayah kekaisaran Romawi. 10 kerajaan akan dibentuk di dalamnya dan diperintah oleh 10 raja. Daniel pasal 2 ayat 41-43 dan pasal 7 ayat 7 dan 8 dan ayat 23 dan 24. 10 kerajaan ini yang dilambangkan dengan 10 jari-jari kaki akan ada di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus dan akan dihancurkan pada saat kedatangannya. Wahyu pasal 17 ayat 8-17 dan pasal 19 ayat 11-21. 10 kerajaan ini akan diperintah oleh 10 raja selama 3,5 tahun pertama dari minggu ke-70. Kemudian oleh Antikristus selama 3,5 tahun terakhir. Daniel pasal 2 ayat 41-43, pasal 7 ayat 7-14, dan Wahyu pasal 13 ayat 1-18, dan pasal 17 ayat 8-17. 10 kerajaan akan membentuk apa yang dikenal sebagai kekaisaran Romawi yang direvisi yang tertulis dalam Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 17 ayat 12-17. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan surga yang dipimpin oleh Mesias. Saya baca Daniel pasal 2 ayat 44 dan 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.
Batu yang menghancurkan patung. Daniel pasal 2 ayat 44 dan 45. Batu melambangkan kerajaan surga yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan pada kedatangannya yang kedua menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia ini. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 27, Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31 dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai pasal 20 ayat 7. Kristus sendiri disebut batu. Mazmur 118 ayat 22, Matius pasal 21 ayat 44, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Ungkapan tanpa perbuatan tangan manusia adalah ungkapan yang menekankan ketiadaan semua sarana manusia dan tindakan Allah saja. Daniel pasal 2 ayat 45 dan pasal 8 ayat 25. Kita telah melihat bahwa Babel disebut ketiga, Media Persia keempat, Yunani kelima, Roma keenam, dan Roma revisi ketujuh kerajaan dunia. Ini berarti bahwa mereka adalah yang ketiga hingga ketujuh dari 8 kerajaan dunia yang menindas Israel pada zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. 2 kerajaan menindas Israel sebelum Babel, yakni Mesir dan Asyur, yang pertama dan yang kedua. Kedelapan akan menjadi kerajaan antikristus. Wahyu pasal 17 ayat 9 sampai 11. 5 kerajaan ini adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari kitab Daniel. Tetapi ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dari kitab Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 11. Sekarang kita membahas mengenai the times of the Gentiles, yaitu zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita baca Lukas pasal 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Perasa zaman bangsa-bangsa itu adalah the times of the Gentiles, yaitu zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Zaman bangsa-bangsa non-Yahudi, Daniel pasal 2 ayat 38 sampai 45 dan Lukas pasal 21 ayat 24. Yang dimaksud dengan zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah penyelenggaraan bangsa-bangsa lain sebagai tongkat penghukuman atas Israel untuk memajukan tujuan Allah mengenai Israel. Zaman bangsa-bangsa bukan Yahudi dimulai dengan penindasan pertama Israel oleh orang bukan Yahudi di Mesir dan akan berlanjut dengan sejarah Israel melalui dispensasi kasih karunia. Zaman bangsa-bangsa non-Yahudi akan berakhir dengan kembalinya Mesias dalam kemuliaan ketika Mesias akan membebaskan Israel dari bangsa-bangsa non-Yahudi dan meninggikan bangsa Israel sebagai kepala semua bangsa di milenium dan selamanya. Lukas pasal 21 ayat 24 dan Roma pasal 11 ayat 25 dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai pasal 20 ayat 10. Haleluya. Doa darah Yesus. Esther pasal 8 ayat 8. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Dua maklumat. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus,
Biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. Doa menerima Yesus. Terima kasih Allah Bapa, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Engkau. Namun, melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3. Dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asal saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak domba Paskah menjadi Kristus dengan menumpahkan darahnya di kayu salib, menjadi Raja abadi yang menghancurkan kepala Satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roh-roh jahat. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Tolong sertai saya, mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret yang hidup.